memang kalau misalnya sembelit itu adalah masalah yang paling menyebalkan ya, nggak enak apalagi kalau pas lagi puasa kita nggak bisa minum ya. Kayaknya nyimpen sesuatu tapi nggak bisa dikeluarin nih. Kan nggak kan bete ya jadinya. Bete ya jadinya. Dan apalagi pas bulan puasa nih ya. Iya. Dan banyak nih sebagian masyarakat yang pada saat sahur minum susu. Dan menyalahkan susu yang bisa bikin sembelit. Iya, langsung susu menjadi kambing hitam. Katanya, duh susu ini gara-gara susu saya jadi nggak bisa BAB gitu ya. Nah, itu benar apa enggak ya sebenarnya ya? Langsung saja nih kita undang Dr. Agassia, spesialis penyakit dalam. Siang dok, apa kabar? Siang, halo dokter. Ini dokter akan membahas mengenai sembelit nih, terima kasih. terutama pada saat Silakan, bulan Dok. puasa. Silakan dokter. Sama-sama, terima kasih. Iya nih dok, karena Iya. sebagian masyarakat menyalahkan susu nih, bahwa kalau minum susu saat sahur bisa sebabkan sembelit. Ini mitos atau fakta dok? Oke, kita tahu pada orang berpuasa kan dia beristirahat pencernaannya antara 13-14 jam. Ya tentunya semua fungsi pencernaan terutama enzim itu juga kondisinya sedang istirahat ya, tidak aktif. Sehingga kalau dia belum mengkonsumsi sesuatu, air putih hangat atau makan kurma, jadi tiba-tiba harus diberikan beban lemak yang begitu besar yang berasal dari susu, tentunya kan timbul reaksi dari tubuh karena enzimnya dipaksa bekerja untuk secara tiba-tiba untuk mengatasi atau untuk mencernakan lemak yang ada di susu tersebut. Jadi ini mitos atau fakta dok, dijawab dulu. Ya sebenarnya tidak semua orang akan seperti itu, tapi sebenarnya sebagian kecil memang betul. Tapi Berarti bisa fakta ya dok ya, bisa fakta. Oke. Nah berarti mendingan pada saat sahur kita menghindari susu atau gimana dok? Atau menghindari produk-produk susu dari produk? Kalau saya gitu, kalau pada waktu sahur gitu, kalau bisa yang memang biasa minum susu lebih baik dikonsumsi karena dia memberikan rasa kenyang lebih lama, dia bisa bertahan lebih lama sehingga dia tidak mudah lapar. Ya, sebaiknya Mungkin bagi mereka yang nggak terbiasa minum susu mungkin bisa ini dok ya. Ya, kemudian kalau yang tidak terbiasa minum susu ya akan menjadi masalah pada pencernaannya. Ya. Oke, kita masih punya mitos atau fakta berikutnya bahwa ini banyak yang bilang kalau sembelit minum air putih aja yang banyak dok. Katanya bisa mengurangi risiko sembelit. Mitos atau fakta dok? Sebenarnya inilah fakta. Mitos, fakta. Ya pada orang yang berpuasa memang ujungnya adalah memang kita kurang cairan. Apalagi memang kalau dia sengaja hanya minum sekedar untuk menghilangkan rasa haus, tentunya cairan kurang. Padahal air itu dibutuhkan sebagai sarana untuk kita bisa mendorong kotoran turun ke bawah. Jadi kalau memang dia bisa ini, dia minum cukup, dia akan membantu untuk pengeluaran kotoran. Tapi kan ini kalau lagi puasa belum boleh. Ya, tapi kalau minum. pada waktu dia lagi berpuasa tentunya nggak boleh minum ya. Nah, tapi kondisi itu makanya saya bilang kita lihat sembelitnya termasuk ringan atau yang mengganggu ya. Kalau ringan dia mungkin barangkali dia bisa dengan buang angin sembelitnya berkurang. Tapi kalau dia sampai dia tidak bisa kentut pun ya itu sampai dia rasanya melilit sekali. Nah, tentunya kita harus pertimbangkan apakah puasa kita teruskan ataukah kita menghentikan karena dia harus mendapatkan pertolongan. Nah ini dok, ini pertolongannya dengan minum obat pencahar atau dengan minum serat buatan. Karena kan ada nih sebagian masyarakat yang untuk mengatasi sembelit maka minumnya serat buatan atau dengan minum obat pencahar yang dijual bebas. Atau kayak tadi dok, kita makan buah pepaya yang banyak. Nah itu gimana dok? Jadi gini, pencernaan kita ini adalah sesuatu yang memang diciptakan adalah sesuai alamiahnya adalah harus cukup dengan cairan dan cukup dengan serat. Apakah berasal dari sayuran atau buah-buahan. Jadi kalau saya menganjurkan justru kita mulai dulu dengan kita masukkan cairan, kita berikan sayuran buah-buahan. Kalau tidak bisa baru upaya selanjutnya adalah dengan memberikan serat buatan tambahan atau dengan pencahar. Kenapa? Kita harus hati-hati. Justru pada kondisi tertentu pemberian pencahar itu malah akan memperberat nyerinya sembelitnya. Karena tidak semua orang cocok. Ya. Yang kedua pemberian serat buatan itu pun pada kondisi tertentu juga makin memperberat kerja dari usus besar ya. Tidak semuanya cocok dengan itu karena ada beberapa kasus yang ada di jurnal itu bahwa itu ternyata dengan pemberian surat buatan malah dia makin ini. Jadi memang mesti ada jedanya dok ya? Jeda aja, jadi tidak langsung jadi dengan
begitu sakit langsung kita minum pencahar atau apa makan serat buatan. Nah, lebih baik dari aspek gizi ya, air dulu kita berikan, serat dari sayuran tumbuhan, kalau dia tidak perbaikan baru selanjutnya baru stepnya dengan penggunaan. Oke. Ini juga ada nih dok, mitos yang berikutnya bahwa makan gorengan saat puasa tidak akan membuat sembelit. Ini mitos atau fakta dok? Nah, kita tahu bahwa ingat gorengan itu adalah kandungannya ada lemaknya. Ya, lemak itu sendiri kan akan merangsang enzim kita. Nah, kalau tiba-tiba kita mengkonsumsi lemak dalam jumlah banyak, ya, pada orang yang sensitif akan menimbulkan sembelit. Jadi memang dia bisa mencetuskan adanya satu sembelit karena dia mengonsumsi dalam jumlah. Tapi kalau hanya sepotong kecil sih mungkin nggak terasa. Tapi kalau dia menghabiskan satu piring ya kan, nah itu ada gorengan, entah itu tahu goreng, tempe goreng, pisang goreng, satu piring dihabiskan sendiri, ya itu kan punya itu lemak itu yang membuat dia akan. Jadi ini mitos atau fakta dok? Fakta. Fakta ya. Oh, ini berarti mitos dok ya, karena makan gorengan tidak akan membuat sembelit. Ini berarti mitos dok ya? Mitos ya. Mitos. Waduh, ini emang biasanya kalau buka puasa, kadang-kadang memang kalau ada gorengan kita lebih memilih gorengan dong. Iya. Oke, nah selanjutnya mitos atau fakta dok bahwa banyak makan pedas dapat menyebabkan sembelit. Justru mitos. Karena Mitos, justru pada orang yang banyak makan pedas, kenyataannya pada berpuasa malah mencetuskan diare. Ya, jadi banyak diare karena beberapa yang ditemukan pada pasien-pasien yang kontrol berobat, itu rata-rata kenapa perutnya sakit? Iya dok, habis buang-buang air, kenapa? Buka puasa langsung dia makan pedes itu. Iya, apalagi mungkin sahurnya tadi makan dendeng balado. Waduh. Bukanya pakai rendang. Bukanya pakai rendang yang pedas banget, aduh gitu ya. Belum lagi ditambah seblak Bandung ya. Waduh. Komplit. Berarti memang kalau diare itu justru jangan makan pedas. Nah kalau misalnya orang sembelit nih dok, makan pedas membantu atau malah memperparah dok? Sebenarnya kalau saya itu kondisi pencernaan seseorang berbeda-beda ya kan. Nah tentunya kita melihat bahwa kalau dia memang dia sembelitnya berat, mungkin dengan memberikan makan pedas malah rasa tidak nyamannya makin tinggi. Jadi lebih baik kita hindarin gitu ya. Iya. Nah, bagaimana dok dengan orang yang konsumsi kopi dan teh saat puasa? Ini bisa sebabkan sembelit. Mitos atau fakta dok? Mitos atau fakta dok, dijawab dulu. Ini kenyataannya adalah mitos. Karena tidak semuanya orang dengan minum kopi maupun teh adalah akan menyebabkan sembelit. Nah, kenapa? Justru kita tahu bahwa fungsi teh atau kopi itu bisa merangsang enzim pencernaan kita dalam jumlah tertentu ya. Nah, oleh sebab itu kalau memukul ratakan bahwa orang minum kopi atau minum teh pasti akan sembelit, tidak tepat. Nggak tepat ya. Mitos. Malah kadang-kadang kalau habis minum teh atau kopi malah justru bawaannya malah dengan udah air dan bisa orang-orang tuh kalau sahur nggak minum teh atau nggak minum kopi. Kalau misalnya habis buka mau taraweh gitu dok, biar melek baru minum kopi. Ya, betul, setuju. Oke, kita masih punya mitos atau fakta berikutnya. Oh, ternyata sudah selesai mitos atau fakta berikutnya nih Dokter Haikal. Bagaimana nih dok tips kepada masyarakat supaya terhindar dari sembelit saat puasa ini dok? Jadi kita tahu pencernaan kita ini merupakan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang diciptakan adalah untuk mencernakan makanan yang kita makan. Oleh sebab itu perlunya tentunya kita apa kebutuhannya kita penuhi. Ya, yang jelas adalah kita butuh cairan yang cukup ya. Bisa dengan kita minum atau kita mengonsumsi buah-buahan yang banyak mengandung air ya. Ya contohnya semangka, melon dan lain-lain. Kedua, kita harus cukup serat. Apakah itu serat dari sayur-sayuran atau dari buah-buahan ya. Yang ketiga, tetap usahakan rutin bisa buang air besar walaupun dalam kondisi berpuasa ya kan. Kadang juga males nanti kita tunggu aja nanti menjelang maghrib supaya lebih ringan sehingga bisa buka puasa bisa terisi banyak. Nah itu kadang-kadang justru yang hal gitu yang menunda-nunda itu pada beberapa orang justru itu malah mencetuskan terjadinya susah buang air yang menyebabkan sembelit itu sendiri. Ya. Jadi harus dijalankan. Nah kemudian adalah jangan lupa kebutuhan daripada elektrolit tubuh ya. Lewat tubuh bisa
kita dapatkan dari buah-buahan, contohnya pisang, ya kalium, terus bisa dari air kelapa. Itu yang penting, karena itu ya kadang-kadang kita melupakan. Yang penting kan kita hanya makan yang manis ya kan, seperti makan kurma, habis itu kita minum yang sirup manis ya padahal kita juga masih butuh mineral untuk bisa memperbaiki supaya membantu pergerakan hebat usus kita untuk bisa mengalir besar secara baik. Berarti tetap kita kembali memperhatikan pola makan kita, apa yang kita makan dan juga jadwalnya juga. Betul, ya dok ya. Dan juga cukupi kebutuhan cairan. Cairan yes, ya. Betul sekali. Terima kasih banyak dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Masih.